Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel again, Tia Monica Family. Kali ini saya sedih banget. Pagi ini saya membaca beberapa portal berita online dan juga saya melihat beberapa thumbnail di YouTube. Ada beberapa yang memberitakan tentang viralnya penghinaan kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh oknum Malaysia. Kita belum tahu kebenarannya, apakah ini rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, atau warga negara lain yang tinggal di Malaysia. Tetapi dari domisilinya sepertinya dia tinggal di Malaysia. Ini adalah dari postingan akun My ASEAN yang di situ jelas domisilinya di Malaysia. Setelah saya membaca beberapa berita di portal online tersebut, ini betul-betul keterlaluan, karena bukan hanya tentunya memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tetapi juga melecehkan lambang negara Indonesia, menghina pemimpin kita, proklamator kita. Oke, sekarang ini saya mau mereaksi sebuah video. Video ini adalah video yang di-upload oleh akun YouTube dari Indonesia sepertinya. Kita sama-sama simak ya sebenarnya apa yang terjadi. Saya juga tidak terlalu paham, tapi dari pemberitaan itu ini betul-betul pelecehan. Oke, kita simak sama-sama. 1, 2, 3. Kita simak sama-sama. Indonesia kesialanku, bangsa dan kemunduran. Viral lagu Indonesia Raya dilecehkan. Seorang warganet pemilik channel YouTube My ASEAN, yang diduga berasal dari Malaysia, berulang tak etis di jagat maya. Ia membuat sebuah video yang berisi parodi lagu kebangsaan RI, Indonesia Raya. Dalam video itu, warganet tersebut memplesetkan tiap lirik lagu Indonesia Raya, menggunakan kata-kata kasar dan cacian. Tak hanya itu, ia juga mengganti lambang Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya burung Garuda menjadi seekor ayam, seolah ingin menghina simbol negara Indonesia. Dari keterangan yang tertera, diketahui jika video tersebut sudah diunggah sejak tanggal 8 Desember tahun 2020 dan hingga kini sudah ditonton lebih dari 44.000 kali. Namun, pengunggah menutup kolom komentar videonya yang diberi judul Indonesia Raya Instrumental Parodi plus Lyrics video itu. Tak diketahui pasti apakah benar warganet tersebut berasal dari negeri jiran atau bukan, namun dalam keterangan video tertera jelas dari dia berada di lokasi di Malaysia. Selain itu, akun di jaring media sosial Twitter @ariprasetyo85 juga mengunggah video yang sama. Melalui kicauannya, dia menjelaskan bahwa video tersebut merupakan unggahan ulang dari saluran YouTube ASEAN Channel My, yang diduga sekaligus si pembuat video. Akun Twitter Ari Prasetyo mengatakan bahwa video ini benar-benar melecehkan dan menghina bangsa Indonesia. Dia pun mencolek akun resmi milik Divisi Humas Polri dan meminta agar video itu ditindaklanjuti. Komplot supaya pembuatnya segera ditindak karena ini jelas-jelas pelecehan juga penghinaan. Channel YouTube yang membuat video ini adalah ASEAN Channel My. Sekarang dia udah punya akun kedua namanya ASEAN Channel My 2. Coba kepada @Polri, @Humas_Polri. Telusuri siapa di balik channel itu, kicau Ari Prasetyo. Terlihat dalam video berdurasi 1 menit lebih ini, selain menghina lagu kebangsaan Indonesia Raya, dia juga melecehkan bendera merah putih dan lambang burung Garuda Pancasila. Sayap gagah burung Garuda yang menjadi lambang dasar negara kita diberi sebuah simbol penghinaan yakni kepala hewan babi. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga diubah menjadi Indonesia Raya. Di bagian sebelah kiri kanan burung Garuda terdapat seorang wanita sedang membuang air kecil yang mengenai bendera merah putih. Bahkan si pembuat video juga tak segan-segan mengganti lirik lagu Indonesia Raya dengan hinaan terhadap rakyat Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia, Soekarno. Terima kasih. Oke.
cukup jelas di situ, bukan hanya memparodikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tetapi juga ada penghinaan kepada pemimpin Indonesia, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia, kepada proklamator Indonesia, kepada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yang diganti dengan simbol-simbol yang merendahkan, kemudian juga bendera. Itu betul-betul whole package penghinaan yang luar biasa. Marah, geram kepada oknum yang begitu jahat. Saya sangat mencintai bangsa ini. Saya sangat menghargai bagaimana perjuangan pendahulu-pendahulu kami, pahlawan-pahlawan kami, memerdekakan Indonesia, mendirikan bangsa Indonesia dengan darah dan nyawa. Di tengah sekarang ini ramai YouTuber Malaysia juga mengambil konten untuk mereaksi sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia berdiri, mengagumi Indonesia. Entah itu tujuannya untuk mencari subscriber yang Indonesia memang banyak. Indonesia tuh pengguna YouTube-nya banyak, jadi mungkin saja mencari keuntungan subscriber, tapi terlepas dari itu adalah positif. Artinya, mereka mengetahui bagaimana Indonesia berdiri, bagaimana pahlawan Indonesia itu memerdekakan Indonesia, berjuang dengan darah, nyawa, harta, benda, keluarga, semua dikorbankan untuk Indonesia merdeka. Dan Indonesia ini berdiri. Akhirnya kami sebagai penerus bangsa ini tentunya marah, geram, mengapa ini bisa terjadi. Setelah insiden-insiden sebelumnya, bendera terbalik, kemudian ada beberapa, mendengar kata Indon aja saya sudah sakit hati, walaupun maksudnya mereka adalah menyingkat. Kalau menyingkat itu cukup dengan Indo atau Ina, tulisannya kan Ina, Indonesia disingkat Ina gitu. Karena apa? Karena Indon itu ada konotasi negatif dari sejarah juga. Kalau tidak tahu ya baca Google gitu ya. Jadi intinya kita harus saling respect. Orang Indonesia itu sebetulnya pemaaf. Orang Indonesia itu ramah kepada tamu. Sudah terbukti kan? Saya juga pernah mereaksi seorang YouTuber dari Malaysia, Bang Khairul Jamain. Dia beberapa kali ke Indonesia dan Indonesia tuh ramah. Orang Indonesia itu tidak akan marah kalau tidak disentil. Istilahnya, kalau tidak ada provokasi, orang Indonesia tenang-tenang aja. Indonesia bersahabat, orang-orang Indonesia baik, orang-orang Indonesia ramah. Tapi ketika orang Indonesia itu disentil, apalagi marwahnya yang diinjak-injak, harga dirinya yang diinjak-injak, dia tidak akan segan-segan untuk barbar. Jadi ya ini mudah-mudahan menjadi yang terakhir, dan tentunya dari pemerintah, dari KBRI juga sudah langsung menindaklanjutinya, KBRI di Malaysia, agar pemerintah Malaysia atau yang berwenang menindaklanjutinya dan menghukum secara tegas dengan hukum yang berlaku kepada oknum ini. Dan juga kedutaan Malaysia di Indonesia juga sudah menegaskan, meyakinkan pemerintah Indonesia sudah minta maaf dan akan mencari, mengusut secara tuntas yang punya akun ini. Jadi kepada netizen dari Indonesia, mohon untuk tidak membalas mereka dengan kembali membuat cacian, kembali membuat hinaan. Cukup. Kita lihat saja bagaimana tindakan pemerintah Malaysia. Kita percayakan kepada mereka untuk mengusut tuntas. Karena kita juga belum tahu apakah ini benar-benar rakyat Malaysia yang tinggal di Malaysia. Sudah jelas tinggal di Malaysia, tapi apakah akun ini, pemilik akun ini rakyat Malaysia atau warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia atau warga negara asing lainnya yang tinggal di Malaysia, kita belum tahu. Jadi kita ikuti saja perkembangannya, tapi semoga ini menjadi pembelajaran. Ini harus ditindak tegas agar tidak ada lagi oknum-oknum lainnya yang berani menghina bangsa Indonesia. Sudah beberapa kali terjadi, dan bagaimana kemarahan orang Indonesia kepada Malaysia. Jadi marilah kita saling respect, karena tentunya kita adalah negara yang bertetangga. Di masa pandemi ini harusnya kita saling menguatkan, saling saling membantu. Kita berharap kasus ini menjadi yang terakhir, insiden ini menjadi yang terakhir. Oke, salam damai dari saya khususnya, dan juga tentunya semoga sekali lagi Indonesia dan Malaysia cukup
sudah, jangan lagi diperkeruh suasananya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.